Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dengan NIM 28921500066, Prodi Manajemen Kelas Pagi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan tema akuntansi perusahaan dagang, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok, lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangannya. Mudahnya bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan yang lainnya. Jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkannya lagi ke konsumen. Dengan kata lain, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Berikutnya, terdapat tabel dari karakteristik perusahaan jasa dan dagang. Karakteristik yang pertama yaitu produk yang dijual. Pada perusahaan jasa tidak berwujud, lazim disebut jasa atau servis. Sedangkan pada perusahaan dagang berwujud, lazim disebut barang dagangan atau goods. Karakteristik kedua ada asal produk. Asal produk dari perusahaan jasa yaitu jasa dari pemilik, sedangkan perusahaan dagang pembelian dari pihak lain untuk dijual. Karakteristik yang ketiga, aktivitas pokok. Aktivitas pokok pada perusahaan jasa yaitu penjualan jasa, membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas seperti faktor-faktor produksi pendukung. Dan pada perusahaan dagang, aktivitas pokoknya yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Perusahaan dagang umumnya dibedakan dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang antara lain: 1. Pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. 2. Biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Yang keempat, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Dan yang keenam, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Berikutnya, terdapat rekening-rekening dalam perusahaan dagang, yaitu ada pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Kemudian, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Lalu, ada potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Kemudian, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah angkut biaya barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Lalu, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Lalu, beban angkut penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Dan kemudian terdapat potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena
Dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Dan berikutnya, terdapat contoh syarat penjualan, yaitu 2/10 N/30. Artinya adalah akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari sesudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Lalu ada N/30, yang artinya harga faktur neto atau keseluruhan harga faktur harus dibayar dalam waktu 30 hari sesudah tanggal faktur. Dan ada N/10/EOM, artinya faktur harus dibayar dalam waktu 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tertulis pada faktur. Kemudian ada saldo normal rekening perusahaan dagang. Terdapat beberapa nama akun dan posisinya, baik itu di debit maupun kredit. Pada akun persediaan, posisinya di debit, pembelian di debit, retur pembelian di kredit, potongan pembelian kredit, penjualan di kredit, potongan penjualan di debit, retur penjualan di debit, pengangkutan pembelian di debit, dan beban angkut penjualan di debit. Itu merupakan saldo normal rekening perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Di sebelah kanan terdapat gambar dari susunan siklus akuntansi perusahaan. Tahapan-tahapan membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara membuatnya, yakni metode periodik atau fisik dan perpetual atau terus-menerus. Jurnal umum periodik. Dalam metode periodik atau fisik, perpindahan barang dagangan baik yang masuk maupun keluar tidak akan dicatat. Selain itu, akun persediaan barang dagangan tidak bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagangan dan tidak bisa dicatat di kredit untuk transaksi penjualan barang dagangan. Pencatatan transaksi dengan metode ini mengakibatkan persediaan barang tidak bisa diketahui setiap saat karena pencatatan dilakukan secara periodik atau berkala pada akhir periode. Dan ini adalah tabel dari transaksi metode periodik akuntansi perusahaan dagang. Terdapat 14 transaksi dan posisi-posisinya debit serta kredit pada jurnal umum. Posisi yang berdekatan dengan garis yaitu debit, dan yang terdapat spasi menjorok ke dalam yaitu kredit. Teman-teman dapat melihatnya di video ini dengan memberhentikan video ini terlebih dahulu. Kemudian, jurnal umum perpetual. Pada metode perpetual atau terus-menerus, transaksi pembelian barang dagangan dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan. Sebaliknya, jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Dan di samping sudah terdapat tabel transaksi dan posisi debit kredit pada jurnal umum. Teman-teman juga bisa memberhentikan video ini terlebih dahulu untuk melihat transaksinya. Lalu, tahapan membuat siklus akuntansi perusahaan dagang yang kedua adalah jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Tahap yang ketiga yaitu ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum
yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun hutang untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Tahap keempat yaitu posting ke buku besar. Pemindah bukuan atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Pemindah bukuan dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar. Kelima, yaitu laporan harga pokok penjualan. Bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara fisik, secara otomatis besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. 6. Membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Dan 7. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. 9. Menyiapkan laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Informasi tersebut bisa didapatkan pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. 10. Membuat jurnal penutup. Tahap berikutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan biaya. 11. Neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Akun-akun perlu disesuaikan, karena bisa saja ada akun yang berubah dari awal pencatatan. Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Dan 12, yaitu tahapan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Ada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik, karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya, untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, yang saat pada perjunalan dicatat dengan sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Dan berikut ini adalah contoh soal dari metode periodik akuntansi perusahaan dagang. Terdapat 10 transaksi pada bulan Juli 2020 pada PD Sinar Jaya. Tanggal 1 Juli dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Rembulan seharga 120 juta dengan termin 2/10 N/30. Jurnal umumnya yaitu pembelian terhadap hutang dengan debit 120 dan kredit 120. Kemudian tanggal 2 Juli dijual barang dagangan kepada PT Sempo senilai 60 juta rupiah dengan termin 1/10 N/30. Jurnal umumnya piutang terhadap penjualan dengan debit 60 juta dan kredit 60 juta. Tanggal 4 Juli
dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Juli seharga 15 juta. Jurnal umumnya yaitu hutang terhadap return pembelian dengan debit 15 juta dan kredit 15 juta. Tanggal 8 dibayar seluruh hutang kepada PT Rembulan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Juli. Jurnal umumnya yaitu hutang terhadap kas dan potongan pembelian. Tanggal 11 diterima pembayaran secara penuh dari PT Sempo untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Juli. Jurnal umumnya kas potongan penjualan terhadap piutang. Tanggal 12 dibeli barang dagangan dari PD Pratama seharga 400 juta rupiah dengan termin 5/10 N/30. Jurnal umumnya yaitu pembelian terhadap hutang. Debit senilai 400 juta rupiah dan kredit 400 juta rupiah. Tanggal 15 dibeli perlengkapan kantor seharga 85 juta rupiah dengan jurnal umumnya yaitu perlengkapan terhadap hutang. Di posisi debit senilai 85 juta rupiah dan di kredit 85 juta rupiah. Tanggal 16 dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Juli sebesar 4 juta rupiah. Jurnal umumnya yaitu biaya angkut pembelian terhadap kas. Debit 4 juta rupiah dan kredit 4 juta rupiah. Tanggal 20 dijual barang dagangan secara tunai seharga 50 juta rupiah. Jurnal umumnya kas terhadap penjualan. Di debit 50 juta rupiah dan di kredit 50 juta rupiah. Dan tanggal 22 Juli dibayar hutang kepada PD Pratama untuk pembelian barang tanggal 12 Juli. Jurnal umumnya hutang terhadap potongan pembelian dan kas. Dan juga terdapat contoh soal metode perpetual akuntansi perusahaan dagang. PT Abadi adalah sebuah perusahaan distributor pipa air. Selama bulan Mei 2020, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Mei membayar utang usaha ke PT Merdeka sebesar 18 juta rupiah. Jurnal umumnya yaitu utang usaha terhadap kas. Kemudian tanggal 2 Mei membeli barang dagang dari PT Rama seharga 10 juta rupiah secara tunai. Jurnal umumnya yaitu pembelian terhadap kas. Tanggal 4 membeli barang dagang dari PT Merdeka seharga 24 juta rupiah secara kredit. Jurnal umumnya yaitu persediaan terhadap utang usaha. Tanggal 6 membeli perlengkapan kantor dari toko Pasti Ada seharga 3 juta rupiah secara tunai. Jurnal umumnya yaitu perlengkapan terhadap kas. Tanggal 9 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 12 juta rupiah seharga 20 juta secara kredit. Jurnal umumnya piutang usaha terhadap penjualan, HPP terhadap persediaan. Tanggal 11 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 20 juta rupiah seharga 30 juta rupiah secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Jurnal umumnya kas terhadap potongan penjualan dan penjualan, HPP terhadap persediaan. Tanggal 17 Mei membayar biaya iklan di koran sebesar 1.500.000 rupiah secara tunai. Jurnal umumnya beban iklan terhadap kas. 20 Mei membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 2 juta secara tunai. Jurnal umumnya beban angkut terhadap kas. 22 Mei membayar biaya bunga sebesar 1 juta rupiah. Jurnal umumnya beban bunga terhadap kas. Dan tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 2.800.000 rupiah secara tunai. Jurnal umumnya beban gaji terhadap kas. Cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.